Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join. Ini saya mulai langsung untuk share PPT-nya ya. Jadi mohon disimak. Nanti teman-teman boleh bertanya apapun yang kurang jelas dari penjelasan saya. Nanti akan saya jawab sejelas-jelasnya. Jadi mohon perhatikan sekali lagi. Ini eh, persyaratannya beberapa bisa kalian kejar gitu ya dalam karena tenggat waktunya ini kurang lebih hanya 2 sampai 3 minggu ke depan untuk persyaratan dokumennya. Jadi mohon perhatikan dengan seksama. Nah, pertama saya jelaskan tentang IDESA, International Design and Architecture Student Awards. Ini adalah strategi untuk kesuksesan mahasiswa. Kenapa sih harus kuliah di luar negeri? Ya. Udah tampil belum ya? Halo? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, nanti kalau nge-lag atau nge-freeze tolong di info. Apa itu IDASA? IDASA adalah beasiswa yang ditawarkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UPN Veteran Jawa Timur yang didanai oleh FAD bersama mitra yang lainnya untuk mahasiswa menempuh kuliah selama 1 semester penuh ya di top university luar negeri dengan partial funding atau skema pembiayaan parsial ya antara mahasiswa dan universitas. Jadi, saya tekankan sekali lagi, beasiswa ini bukan full funding ya. Beasiswa IDASA ini yang untuk semester depan itu adalah partial funding. Jadi ada komponen biaya yang di-cover oleh mahasiswa dan ada komponen biaya yang di-cover oleh host. Nah, hostnya itu siapa? Ada 3. 1, UPN Veteran Jawa Timur. 2, kampus luar negeri sebagai mitra kita. Sorry. Saya ulangi, ada 3 ya. 1, FAD. 2, kampus mitra. Kemudian yang ketiga adalah International Office atau KISE-nya UPN. Gitu ya. Nah, apa saja komponen yang harus di-cover oleh mahasiswa dan host? Saya jelaskan. Benefitnya dulu ya. Keuntungannya dulu sebelum kita bahas teknisnya. Saya ingin memotivasi kalian, para mahasiswa, untuk bisa berbondong-bondong menyambut dengan gembira peluang emas ini. Kenapa? Karena benefitnya adalah yang pertama, kegiatan ini bisa direkognisi sebesar maksimal 21 SKS. 20 sampai 21 SKS ya. Nah, kemudian seperti halnya program MBKM lainnya. Kalau teman-teman di sini angkatan 22 semester 5 kemarin ya, saat ini kemarin itu kalian MBKM direkognisi. Nah, itu sama. Jadi semester semester 6 nanti kalau kalian ikut program ini itu sama dengan program MBKM ya, atau ya sama kayak Akila sama Iza. Dia IISMA, kuliah 1 semester full di luar negeri gitu ya. Atau sama juga dengan program yang namanya ICT, International Credit Transfer, sama dengan program tersebut, serupa. Kemudian benefitnya yang kedua adalah bebas UKT di UPN. Nah, ya. Jadi, sorry, ini slide saya error. Benefit yang kedua adalah bebas UKT, ya. Bebas UKT UPN Veteran Jawa Timur. Jadi, kalian tidak perlu membayar UKT lagi di semester genap nanti. Kemudian yang ketiga tentunya adalah international networking. Bayangin aja ini akan jadi lifetime experience. Bisa jadi ini adalah pengalaman pertama buat kalian atau mungkin di keluarga kalian itu kalian yang pertama kali kuliah di luar negeri ya. Kemudian di angkatan kalian yang jelas kalau kalian bisa lolos di program IDASA semester ini, kalian berarti istilahnya adalah yang ini ya, yang pertama kali akan kami kirimkan melalui program ini.
karena IDASA ini baru launching. Kemudian hal menarik apa lainnya? Ya, pastinya ini ya menjadi transenden. Kalian akan mendobrak batas yang selama ini ada di kepala kalian. Mungkin aku ini bisa nggak sih kuliah di luar negeri atau enggak ya aku bisa nggak sih bergaul dengan orang-orang overseas di luar sana? Seperti apa sih nuansanya? Seperti apa kampus luar negeri di sana ya? Itu sangat-sangat mengesankan. Karena apa saya nanti bisa cerita tentang kampus mitra kita karena saya sendiri dan beberapa dosen lainnya ya, ada Pak Pungki dan juga Pak Ai itu sudah berangkat ke sana di tahun 2023, Desember 2023. Kami ke sana ada project collaboration, exhibition collaboration. Jadi kita pameran bareng antara karya mahasiswa dan juga dosen-dosen di UPN, juga dengan mahasiswa dan dosen-dosen CCA UITM di sana. Sehingga kami, dari pengalaman kami, saya sendiri sangat excited ya, sangat, wah, surprisingly, kampus di sana itu sangat bagus, fasilitasnya juga lebih mumpuni, lebih, nanti akan saya tunjukkan ya video-video dokumentasi saya di sana, itu sangat proper gitu untuk kalian bisa studi di sana, meskipun nanti hanya 1 semester. Nah, saya lanjutkan ya. Kemudian, ya, ini saya mau lanjutin tentang benefitnya. Ya, benefitnya tentang finansialnya ya. Jadi komponen biaya yang akan di cover oleh host, tuition fee atau UKT. UKT ini gratis karena sudah dibiayai atau digratiskan oleh mitra kampus luar negeri. Mereka membebaskan UKT. Jadi kalian udah bebas UKT di UPN, kalian juga udah bebas UKT di kampus luar negeri. Tuh kan, enak ya. Kemudian yang kedua adalah akan kita biayai akomodasi sebesar 6 juta rupiah per mahasiswa. Ya. Jadi untuk IDASA ini kuotanya hanya 2 mahasiswa. Saya ulangi ya, untuk semester genap besok ini kami hanya membuka kuotanya hanya untuk 2 mahasiswa terbaik, 2 mahasiswa terpilih. Jadi hitungannya adalah untuk akomodasi 6 juta, 6 juta rupiah ini itu per mahasiswa. Gitu ya. Jadi kalau 2 mahasiswa kami mengeluarkan uang 12 juta rupiah untuk akomodasi. Yang disebut akomodasi adalah biaya tempat tinggal. Kalian di sana akan tinggal di dormitory atau di asrama yang letaknya itu tidak jauh dari kampusnya. Bisa berjalan kaki atau bisa pakai shuttle bus di dalam kampus itu. Dan sudah proper ya karena itu asrama mahasiswa. Itu. Dan ini kami anggarkan 6 juta rupiah itu selama kalian di sana. Kami hitung kalian di sana itu kuliah di sana kurang lebih 4 bulan onsite di sana, sisanya itu online. Ya, jadi ini hybrid ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan lebih detail ketika menjelaskan timeline. Jadi untuk akomodasi 6 juta rupiah per student. Kemudian yang ketiga adalah kami mengcover biaya visa dan tiket PP dari Indonesia ke Malaysia dan juga nanti kepulangan kalian dari Malaysia ke Indonesia sebesar maksimal 5 juta untuk total visa dan tiket PP. Ya, untuk visa itu kurang lebih 2.800.000. Sisanya itu adalah untuk tiket PP ke Malaysia. Jadi supaya dapat yang eh, tercover ya biayanya, itu maka kita harus booking sejak awal gitu ya supaya harganya tidak besar. Nah, kemudian yang untuk komponen yang visa dan tiket PP ini itu disupport oleh International Office atau KISE. Kalau yang akomodasi tadi disupport oleh dari anggaran fakultas dari FAD gitu ya. Nah, kemudian untuk pengurusan visa itu semuanya dan tiket itu bisa akan didampingi oleh International Office atau KISE.
ya. Tapi kalau kalian mau mengurus sendiri juga nggak masalah untuk visanya, tapi akan lebih gampang kita siap untuk mendampingi pemrosesan pembuatan visa. Untuk tiket PP juga kalian kalau mau apply sendiri, mau beli sendiri, boleh. Itu akan lebih mudah, nanti tinggal di reimburse ke kami gitu. Kemudian komponen biaya yang harus di cover atau dikeluarkan oleh mahasiswa atau orang tua wali ya. Yang pertama adalah living cost. Estimasi tinggal di sana per bulannya itu 3 juta rupiah. Itu udah oke banget ya, udah lebih-lebih kalau menurut saya. Kalau kalian ya nggak sampai frugal life lah ya. Pokoknya yang standar-standar aja, karena biaya hidup di Indonesia sama Malaysia untuk makan itu nggak beda jauh. 1 ringgitnya kan sekitar 3.600 ya. Kita makan sekali makan itu 3 ringgit, 4 ringgit gitu. Udah nggak beda jauh lah dengan di Surabaya gitu. Nah, itu ya. Kalau kalian nggak lifestyle-nya nggak neko-neko, yang nggak hedon gitu ya, segini sangat-sangat cukup ya. Termasuk untuk kalau kalian mau Grab, lokal transport itu udah cukup. Tuh. Sekitar itu ya, 3 juta rupiah per bulan. Kemudian yang kedua adalah biaya pembuatan paspor. Ini tidak kami cover karena paspor ini untuk kebutuhan pribadi mahasiswa ya yang bisa digunakan kegiatan ke luar negeri meskipun bukan program IDASA sehingga ini harus di cover oleh mahasiswa. Jadi dua ini yang harus kalian cover, living cost sama paspor. Yang lainnya itu di cover, disupport oleh host gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti pertanyaan ada di sesi terakhir ya. Nah, saya akan menjelaskan host University program IDASA 2025 ini, yaitu University Teknologi Mara atau UiTM Shah Alam Malaysia. UiTM itu ada banyak sekali cabangnya, kalau nggak salah 9 atau 12 cabang di Malaysia. Ya, ini adalah public university atau universitas negeri, sama seperti UPN Veteran Jawa Timur. Nah, kalian kalau ikut program IDASA ini, kalian akan berkuliah di UiTM yang Shah Alam. Shah Alam Malaysia. Shah Alam ini jaraknya kurang lebih 1 sampai 1,5 jam dari Kuala Lumpur, dari ibu kotanya Malaysia. Jadi kalau kalian mendarat di KLIA, Kuala Lumpur International Airport, kemudian kalian naik mobil, itu selama 1 sampai 1,5 jam ke kampus Shah Alam. Ya. Kemudian di fakultas apa, Bu? Namanya College of Creative of Arts atau CCA. Mereka bukan namanya fakultas ya, kan? Mereka college karena college ini membawahi 3 fakultas. Nah, tiap fakultasnya ada departemen atau program studi. Jadi itu lebih besar ya, lebih besar dari fakultas. Nah, kalau untuk departemen atau program studinya namanya Graphic Design Department. Ini di bawah Fakultas Seni, di Fakultas Seni dan Desain, gitu ya. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, UiTM ini gimana sih reputasinya? Kalau kita lihat ya, akses di QS World Ranking, dia itu di ASEAN ranking 22. Kalau di Asia, dia ranking 101 dengan overall skornya sekian. Nah, kemudian kalau untuk by subject ya, ranking by subject, untuk CCA-nya atau dalam bidang seni dan desainnya, dia itu masuk ranking ke 151 dunia. Dan ini adalah foto penampakan kampusnya ya. Ini yang paling kanan itu adalah foto bagian belakang kampusnya ya. Jadi saya itu di sana, waktu ke sana itu kesan pertamanya itu kampusnya sangat asri banget, adem dan sangat luas. Jadi dia itu kampusnya terletak di bukit, guys. Dan kami kan diajak ya tur kampus tur gitu. Naik mobil itu kita keliling naik mobil muterin kampus Shah Alam doang itu 30 menit. Bayangin seluas apa itu kampusnya ya. Kita muterin UPN aja bayang 10 10 menit udah
nyampe satu lab gitu ya. Nah ini setengah jam muter kampus. Jadi ya ampun seolah-olah itu kayak satu bukit, satu gunung kecil itu punyanya kampus UiTM semua. Jadi sangat luas dan bersih sekali, rapi sekali gitu ya. Kemudian nyampe sana kami kemarin juga diajak tour melihat lab-labnya. Jadi labnya juga sangat bagus ya, sangat proper fasilitasnya. Contohnya yang kiri ini kami masuk di lab game. Jadi di sana itu udah pakai layar lengkung gitu ya, dan masing-masing student itu mengoperasikan dua screen gitu. Jadi kiri kanan untuk creating game. Kemudian juga lab untuk 3D printing, kemudian drone, terus kemudian di sana komputernya juga yang lab komputernya ya, lab komputernya itu mereka punya 200 unit MacBook, sorry Mac ya, komputer yang Mac gitu. Jadi mereka operation systemnya pakai Mac. Kemudian kita juga jalan-jalan ke lihat-lihat lab cetaknya. Lab cetaknya itu, ya ampun, mesinnya gede banget. Satu mesin itu harganya kemarin berapa belas ribu euro gitu ya. Kalau dikonversikan tuh, dikonversiin atau dikurskan tuh sekitar berapa sekian miliar gitu. Satu mesin aja untuk mesin cetaknya. Jadi saya kasih lihat yang mesin RMGT ini. Nah, aku kasih lihat dulu deh ya. Aku kasih lihat. Bentar, saya stop share dulu. Saya mau nunjukin kampusnya, video tur kampusnya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ya. Sudah, Bu. Ini yang maaf ya, ini file-file dokumentasi pribadi kami, saya Pak Ali dan Pak Pungki. Jadi banyak yang narsis-narsis di sini. Oke, saya cariin. Nah ini view depannya ya. View depannya. Ini kampusnya. Namanya Fakultas Seni Lukis dan Seni Reka. Yang di dalamnya ada Graphic Design Department atau program studi desain grafis. Kemudian, sorry, videonya. Oh ini tampak belakang ya, kampus tampak belakang nih. Tuh, asik banget, adem banget. Di belakang tuh jadi ada ya danau gitu ya. Terus pemandangannya ya seperti ini, bukit-bukit, gunung gitu. Jadi hawanya lebih sejuk dibandingkan Kuala Lumpur karena dia berada di gunung gitu. Bukit lah ya, bukit. Bukan gunung besar tapi kecil, di perbukitan. Jadi konturnya itu, topografinya itu kampusnya naik turun gitu. Terus video lab lab. Nah, nih, ini adalah galeri pamerannya. Kita koordinatif saja sama kita dulu ya untuk menyelenggarakan.
Saya akan menunjukkan video lainnya, fasilitas kampus. Halo, Assalamualaikum. Ini lab fotografi. Lawat daripada Indonesia. Selamat datang ke Malaysia. Jadi the photography program punya student. Semester berapa? 3. Baru-baru habis syuting. Baru kemas je. Allah. Ni model. Ada hasil tengok sikit. Asyik. Belum siap. Belum siap. Oke, thank you. Kemudian ada lagi, ini adalah Ya. lorong di sana ya. Nanti kami di sini ya. Tak masuklah kita ya. So di bawah ni ada studio fotografi di belah sana. Di sini mostly it's a printing program lah. All their studio. Cetak. Kenapa bilik ni lock macam ni? Ada equipment. Itu dia Kelas masih berjalan. Kelasnya lebih kurang sama, cuma mesinnya lah. Iya. Ini dia punya mesin-mesin. So this is the offset machine lah. Oh, That one is the 4 color. Ya ini 2 color. Ini mesin lama lah yang di depan ni. Ya, ini yang saya maksud tadi ya. Ini adalah lab cetaknya. Ini adalah mesin-mesin untuk praktik cetak. Jadi besar-besar banget. Yang baru di belakang. This one lecturer dari jabatan sini ke cetakan. Baunya pun seperti di kilang printing. oh. Assalamualaikum. Kami dari Surabaya, East Java, Indonesia ya. Pak Aci sama bingung deh jadi ketua lab ini. Kemudian ada juga lab berikutnya. Tapi tak ada pensyarahnya kan, dah habis kelas kan? Tak boleh buka. Oh, ini lain kan? Masuk je. Mantap kan sesi kita boleh buat. Nak buat apa? Aku tak ada aircon dalam. Bawa tolong tangkap gambar kan? Itu tadi studio gamenya ya. Kemudian ada lagi ini. Oh, ini kelas-kelas Ini kelas Assalamualaikum. berjalan. Puan Ainun punya kelas. yang ada proyek. Kita tak ada apa-apa yang kita tengok-tengok saja. Jadi proceed you punya. Kelas apa? Kemudian ada lagi ini yang lab
Kalau di lab Asyik. biografi Asyik. ya. Tu dia. Ini 50,000. Saya yang berapa ribu? Smile. Oke. Nah, Bella. Kalau ke depan gitu lah. Kalau nggak salah masih ada satu lagi. So di sini kami tempatkan lah all the equipment. Contohnya Sudah, itu video dokumentasi tentang kampus tour yang ada di sana. Jadi kalian bisa menilai sendiri ya, bagaimana, seperti apa fasilitas yang dimiliki. Nah, kemudian saya lanjut lagi ya ke materi saya yang tadi. Kembali ke slide PPT IDASA. Saya akan menjelaskan tentang ini, kisaran eh, biaya dormitory di sana. Tapi tadi saya sudah sampaikan ya kalau akomodasi akan disupport oleh fakultas. Jadi ini fasilitas yang ada di dormitorinya. Kalian sebenarnya bisa pilih mau fasilitasnya seperti apa, tetapi kami yang kita support adalah covernya maksimal 1.500.000 per bulan. Kemudian, nah ini apa Bu yang akan mahasiswa pelajari di sana? Jadi di sana itu kurikulumnya mirip dengan prodi DKV kita. Jadi ada bidang peminatan. Ya, kalian bisa memilih paket illustration design atau multimedia design atau advertising design. Di dalam paket-paket ini itu sudah ada mata kuliah pendukung. Kan sama nih kayak di DG ya, desain grafis. Di situ akan ada mata kuliah DG1, DG2 dan mata kuliah lain yang relevan yang itu mendukung peminatan atau keterampilan di bidang ilustrasi. Nah, untuk detailnya mata kuliah apa saja nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Yang penting di sini kalian sudah mengetahui secara umum gambaran besarnya bahwa kalian di sini sudah bisa memilih mau paket keterampilan yang mana, ilustrasi, multimedia, atau advertising. Dan di sana sudah disiapkan mata kuliahnya, yang itu bisa dikonversi setara dengan 20 SKS di sini. Gitu ya. Kemudian gimana Bu dengan bahasa pengantarnya? Full English. Jadi semuanya assessment, speakingnya, semua bahasa pengantarnya disampaikan dalam bahasa Inggris, gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Untuk kelasnya itu kalian akan bergabung dengan mahasiswa reguler di sana. Jadi tidak ada kelas khusus untuk international student, tidak, tetapi join, bergabung, melebur jadi satu bersama mahasiswa-mahasiswa reguler di UITM tersebut. Gitu. Nah, kemudian info berikutnya adalah persyaratan mahasiswanya. Jadi, pertama, mahasiswa itu, perhatikan ini ya, mahasiswa itu tentunya adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, dia saat ini sedang berada di semester 5. Kemarin itu kami diskusikan kenapa kok di semester 5 aja, ke atas, 5 ke atas yang boleh mengikuti ini, karena kami harus memastikan bahwa mahasiswa yang berangkat ke sana itu sudah punya keterampilan baik hard skill-nya maupun soft skill-nya yang memadai. Ya, jadi
harapannya adalah teman-teman atau mahasiswa yang ke sana itu sudah punya skill lah ya, yang lumayan mumpuni, sehingga kalau kalian bisa sharing project bersama mahasiswa yang ada di sana, kalian sudah punya bekal kompetensi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PPDT ya tentunya, kemudian punya IPK minimal 3. IPK-nya minimal 3, dibuktikan dengan transkrip akademik. Kemudian berikutnya harus punya sertifikat tes bahasa Inggris, bisa TOEFL, bisa Duolingo, bisa IELTS, terserah kalian ya. Yang penting ada dengan skor minimum TOEFL-nya 480, kalau IELTS minimum 5,5. Kemudian eh, mahasiswa tidak menerima beasiswa internasional lainnya, kemudian juga nanti ketika semester 6 kalian tidak join di program MBKM, ya, tidak mendaftar program MBKM. Kemudian bersedia untuk mematuhi tata tertib dan peraturan dari ijazah program. Selanjutnya adalah dokumen yang disyaratkan. Yang pertama adalah surat pernyataan dari mahasiswa dan juga orang tua yang ditandatangani dan bermaterai. Kemudian yang kedua adalah surat pernyataan dari Korprodi dan juga termasuk surat persetujuan konversi. Nanti akan saya jelaskan juga template-nya. Kemudian yang ketiga adalah surat persetujuan dari orang tua atau wali tentang kesediaan support pembiayaan secara mandiri. Karena ini adalah partial funding, skema pembiayaan yang juga disupport oleh mahasiswa, maka orang tua atau wali juga harus menandatangani surat ini, bersedia membiayai sampai program ini selesai. Kemudian yang keempat adalah KTP berwarna, yang kelima adalah surat keterangan sehat jasmani. Ini gampang saja, kalian bisa surat keterangan dari Poliklinik UPN. Boleh ya, surat keterangan sehat dari Poliklinik UPN, itu kan yang paling gampang dan gratis ya, silakan. Atau dari puskesmas, atau dari rumah sakit manapun yang kalian itu gampang memperolehnya, silakan. Ini akan kami terima. Kemudian yang keenam adalah kartu keluarga. Yang ketujuh, transkrip nilai yang ditandatangani dan distempel oleh Wakil Dekan 1, Bu Eva ya. Harus dilegalisir oleh Bu Eva. Kemudian yang kedelapan adalah English Proficiency Test, boleh IELTS, TOEFL, Duolingo, atau TOEFL, TOEIC yang dikeluarkan oleh UPA Bahasa, ya, UPT Bahasa, yang ada di lantai 2-nya Puskom itu, di atasnya Perpus, di lantainya Perpus itu boleh, ya silakan. Itu juga harganya juga terjangkau ya. Kemudian ini adalah timelinenya. Jadi ini cukup singkat sekali teman-teman ya. Jadi kami karena ini sangat singkat waktunya, jadi prosesnya ini juga akan singkat sekali karena intake-nya itu adalah tanggal 24 Maret 2025. Itu intake-nya ya, academic class activity itu udah mulai sampai Juli atau akhir Agustus. Nah, otomatis sebelum tanggal 24 Maret ini kami harus melakukan proses seleksi sampai juga pendaftaran dokumen-dokumen pembuatan visa, terus paspor bagi yang belum punya, kemudian perizinan ke Sekretariat Negara, itu harus diselesaikan dalam 2 bulan ini. Sehingga kami membuat timeline untuk registrasi mahasiswa, kami buka mulai hari ini, ya. Setelah sosialisasi ini kalian bisa langsung daftar atau menyiapkan dokumen-dokumennya sampai minggu depan, guys. 15 Januari. Hanya sampai minggu depan saja. Kemudian tanggal 16 sampai 17 seleksi administrasi oleh kami. Kemudian juga akan ada interview. Nanti akan diinterview juga oleh International Office ya, bagaimana kecakapan kalian dalam berbahasa Inggris.
atau ke motivasi gitu ya, yang akan kami interview adalah motivasi kalian mengikuti ini, sejauh mana atau sebesar apa komitmen kalian untuk mengikuti ini, ya sampai kami juga akan melihat kemampuan bahasa Inggris kalian. Tentunya kami akan menyeleksi delegasi atau kandidat yang terbaik. Kemudian tanggal 20-nya, hari Seninnya, itu kami akan umumkan final announcement bagi kandidat terpilih. 2 kandidat terpilih dari mahasiswa DKV. Kemudian setelah itu, kalian akan mengurus semua dokumen-dokumen yang diperlukan, ya, dokumen-dokumen tambahan. Kemudian di tanggal 24 Maret itu kalian sudah mulai kuliah, tetapi masih online. Ya, saya ulangi, 24 Maret atau 2 minggu pertama itu kalian masih online kuliahnya. Karena tanggal 1 April itu kan Hari Raya Idul Fitri. Ya, otomatis di sana juga akan break untuk Idul Fitri, sehingga perkuliahan di 24 Maret sampai Idul Fitri itu nanti akan online. Nah, offline-nya setelah libur Idul Fitri ya, kurang lebih di tanggal 7 atau 14 April, itu kalian akan ke sana untuk menempuh offline atau onsite course di sana. Gitu ya. Kemudian kuliahnya sampai sekitar kalau nggak akhir Juli atau awal Agustus. Gitu. Kemudian selesai. Nanti untuk bagaimana dengan dokumen-dokumen yang harus dilaporkan itu kurang lebih sama seperti IISMA. Nanti akan kami infokan lebih lanjut. Gitu ya. Nah, penjelasan dari saya sudah selesai semuanya. Ini adalah QR code pendaftaran. Kalian bisa scan langsung. Nanti akan saya share juga di kolom chat setelah ini. Kalian isi pendaftarannya di sana. Bisa langsung dengan scan QR code ini. Terus kemudian link Bitly-nya juga sudah kami cantumkan di web fakultas. Silahkan akses di sana. Terima kasih. Yuk, silakan yang mau bertanya. Saya buka sesi diskusi dan tanya jawab. Bye-bye. Harus selesai hidupnya. Silakan jika ada pertanyaan. Izin Bu untuk bertanya Bu. Iya, ini siapa? Rizky ya? Ya Bu Muhammad Rizky Bu. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari Angkatan 22. Sebelumnya apakah terdengar dengan jelas Bu suara saya Bu? Jelas, Rizky, silakan. Oke, baik. Sebetulnya pertanyaan saya cukup simpel sih Bu. Kayak di sistem seleksi itu apa aja sih Bu yang perlu dikuasai Bu? Kayak apa ya yang diseleksi gitu Bu? Kayak apakah cuma bahasa Inggris doang atau justru skill-skill yang perlu dikuasai atau apa gitu Bu? Itu aja sih Bu. Terima kasih Bu. Ya, untuk yang proses seleksi pertama, tentunya seleksi administrasi dari dokumen-dokumen yang kalian upload ya. Oh iya, saya tadi belum jelasin tentang dokumen yang harus diupload ya. Setelah ini ya, saya jelasin supaya eh, kalian juga ada gambaran bagaimana template-template dokumen yang harus disiapkan. Itu aja. Jadi kalau udah memenuhi syarat-syarat dari yang saya tulis di PPT tadi, dia mahasiswa semester minimum semester 5, IPK-nya 3. Kalau di atas itu maka akan kita seleksi yang IPK-nya paling tinggi otomatis gitu ya. Kemudian kita juga lihat track record-nya selama kuliah, bagaimana kemampuannya dia berkomunikasi. Karena kan yang nanti tim seleksinya pastinya akan ada saya, International Office, nanti insya Allah juga akan ada Korprodi ya, Bu Nuna, selaku Korprodi dari DKV. Nah itu nanti akan kami seleksi mana nih mahasiswa yang akan eligible. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan bahasa Inggrisnya. Kami bisa melihat dari sertifikat yang kalian unggah, tetapi kami akan memastikan kembali spesialnya adalah di speaking skill-nya, gitu ya. Kadang-kala kan ada tes yang nggak ada speaking skill kan. Nah, kami untuk menentukan kandidat mana yang terbaik, maka kami akan tes speaking skill-nya seperti apa. Dia kalau kemampuan speaking-nya mana yang paling bagus, nah itu yang akan kami pilih gitu.
Itu aja sih untuk proses seleksi. Dan yang saya tekankan di sini karena ini program beasiswa yang pertama ya guys. Jadi eh, akan banyak peluang-peluang atau nggak strict lah, nggak kayak strict kayak beasiswa-beasiswa di luaran sana ya. Karena kami juga uh, mendorong sekali mahasiswa pokoknya gimana ya apa caranya iki arek-arek iso budal gitu. Jadi kami akan menunggu kalian yang mendaftar ini seperti apa. Kami harapannya ya akan mendapatkan kandidat-kandidat yang terbaik begitu ya. Bukan karena Kak Ono akhirnya wes kene asal nyomot terus kemudian ditunjuk wes kamu aja yang berangkat yang enggak gitu. Tapi ya kami akan sangat selektif gitu ya. Mudah-mudahan yang daftar nanti akan banyak dan juga potensial gitu. Itu Rizky. Oke Bu, baik, terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Oke, saya sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya jelaskan untuk template dokumen yang harus di-upload ya. Saya share dulu link pendaftarannya supaya kalian juga bisa mengakses. Saya share di kolom chat ya guys. Oke, berikutnya saya share template form registrasi. Oke. Kalian bisa akses ya. Ini saya tampilkan Google Form pendaftaran. Oke, ini dia. Pertama, kalian isi nama. Kedua, NPM. Tiga, email student. Kemudian kalian centang, kalian program studi DKV. Kemudian nomor telepon. Berikutnya adalah dokumen-dokumen yang harus di-upload ya. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, letter of statement signed and stamped by applicant and parents. Ini kalau kalian klik akan muncul template-nya ya. Kemudian ini juga yang kedua, yang ketiga, kemudian surat keterangan sehat jasmani ini juga harus diupload dalam bentuk JPEG atau PDF boleh. Kemudian KTP, kemudian kartu keluarga, ini transkrip nilai dan ini adalah sertifikat bahasa Inggris. Udah ya, kalau udah lengkap semua tinggal submit. Kemudian saya jelaskan untuk template yang surat pernyataan orang tua. Nah, nih di layar kalian tertampil apa ya, guys? Di screen yang tampil apa ya? Mana? Itu kan pernyataan orang tua, Bu. Surat pernyataan orang tua dan calon penerima beasiswa program IDASA Partial Funding tahun 2025. Ini saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini nama orang tua ya atau wali. Tempat dari yang atas ini masih biodata dari orang tua atau wali, NIK, pekerjaan, alamat, domisili, sama nomor telepon orang tua atau wali. Kemudian yang bagian bawahnya adalah data diri mahasiswa. Merupakan orang tua atau wali, coret salah satu. Kalau ini yang mengisi orang tua kandung kalian, maka walinya yang dicoret. Kalau yang mengisi wali, orang tuanya yang dicoret. Dari mahasiswa siapa, kalian isi data diri kalian di sini. Sampai bawah, perguruan tinggi asal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Jangan disingkat UPN ya, harus ditulis lengkap. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Kemudian perguruan tinggi tujuan, siapa tadi? Apa tadi namanya? Masih ingat?
Kampus mana kalian akan berkuliah? Eleng arek. Ingat nggak tadi nama kampusnya? Lupa. Namanya University Teknologi Mara atau UITM. Itu ya, tulis di situ. Negara tujuan Malaysia. Dengan ini menyatakan bla 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 bla, silakan dibaca. Nah, ya. Kemudian yang merah-merah ini silakan diisi. Surabaya, tanggal dan tahun. Kemudian kalian tanda tangan mahasiswa sama orang tua, tanda tangannya harus di atas materai. Dan materainya ini di orang tuanya ya, bukan di mahasiswanya, di orang tuanya. Materai 10.000. Oke, boleh materai digital, boleh materai manual. Kemudian kalian print, di scan, ya, file PDF, silahkan diupload di form Google Form yang tadi. Oke, berikutnya template kedua dari surat pernyataan Korprodi. Ya, jadi surat ini yang akan mengisi adalah Korprodi. Bagaimana caranya, Bu? Saya bisa mendapatkan surat ini. Jadi kalian harus menghadap ke Bu Nuna, ya, atau melalui Bu Oktavia selaku admin prodi, ya, bilang kalau saya akan mendaftar program ini, mohon untuk dibuatkan surat pengantarnya. Ini template-nya. Prodi DKV Bu Nuna juga sudah akan saya beri template ini sehingga jika ada laporan mahasiswa mendaftar, beliau sudah punya template-nya. Nah, beliau akan mengeluarkan surat ini jika kalian membawa ini. Nah, surat persetujuan konversi. Sama, template-nya sama dengan eh, template konversi MBKM. Ya, sama. Yang bertanda tangan di bawah ini dari dosen wali, ditandatangani mahasiswa, mengetahui korprodi. Jadi kalian bawa, jadi sebelum ke Bu Nuna, tentunya kalian harus menghadap ke dosen wali untuk diskusi tentang konversi ini. Nanti mata kuliah apa saja yang ada di semester 6 atau di semester 8, ya, yang akan kalian konversi lah intinya. Harus dituliskan di sini terlebih dahulu. Totalnya 20, maksimal 21. Kemudian ditandatangani dosen wali, kamu dan Bu Nuna. Nah, ini ketika menghadap Bu Nuna, kalian lampirkan ini ya, dan juga meminta untuk surat pengantar ini, surat pernyataan komitmen dari Korprodi untuk mendukung kalian mengikuti program ini. Itu ya. Ini saya rasa juga cukup jelas karena kalian yang kalau semester 5 MBKM sudah familiar dengan template ini atau dengan format ini. Ya. Template terakhir, ya, ini adalah surat pernyataan persetujuan atau kesediaan orang tua wali atas pembiayaan komponen mandiri dalam program IDASA 2025. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, bagian pertama adalah data diri orang tua. Yang bawah adalah data diri mahasiswa, ya, orang tua dari mahasiswa siapa, misalkan nama Muhammad Rizky dan seterusnya. Perguruan tinggi asal UPN Veteran Jawa Timur, tapi jangan disingkat. Kemudian perguruan tinggi tujuan University Teknologi Mara, Malaysia. Dengan ini menyatakan bla bla bla, silakan kalian baca, ya. Kemudian ini nama kota, ini silakan diisi. Pembuat pernyataan, nih, orang tua calon pemegang beasiswa. Ini yang diisi ya. Nama lengkapnya siapa? Tanda tangan di atas materai, orang tua ya, salah satu ayah, ibu, atau walinya, silakan. Oke, template dan dokumen yang harus diupload sudah saya jelaskan, silakan jika ada pertanyaan. Permisi Bu, izin bertanya. Fajerin ya, eh ini mengenai Fajerin, Rizal Jaduk ya ini. ya Ya, oke. mengenai ini Bu, penerima beasiswa lain itu boleh ikut gak kan, kayak KIPK gitu? Apakah nanti akan memengaruhi penerimaan beasiswanya gitu Bu?
untuk Oh, yang KIPK. ya. Penerima KIPK ya, KIPK. Ya, Boleh, boleh banget daftar. Itu tidak akan mempengaruhi proses seleksi. Kami terbuka. Yang tidak boleh tadi adalah mahasiswa yang menerima beasiswa internasional. Jadi kalau kalian sudah dapat saat ini ya berlangsung mendapatkan beasiswa internasional, program internasional lainnya, ya misalkan kayak IISMA, baik itu yang full funding atau co-funding, nah itu tentunya nggak boleh dapat ini, kan nanti jadi double gitu. Kalau beasiswa KIPK boleh banget ikut. baik Bu, terima kasih atas informasinya. Iya, kamu ini beasiswa kita. Iya Bu, saya Oh, penerima sayang, KIPK. boleh ikut. Terima kasih Bu. Ya, yang lain silakan. Permisi Bu, izin bertanya. Iya, yuk. Ah, izin bertanya Bu, tadi kan ada salah satunya buat persyaratan untuk ikut beasiswa ini adalah tes ya. Salah satunya tuh bisa lewat Duolingo. Nah, untuk yang Duolingo itu minimal nilainya berapa ya Bu ya? Oh iya, belum saya tulis ya di sana tadi ya. Sebentar. 2 minggu 120. Oh gitu Bu. Baik-baik. Terima Ya, kasih. oke. Silakan, ada pertanyaan lain? Saya Bu izin bertanya lagi Bu. Ya, ya Rizky, silakan. Untuk yang di UPN itu apakah menyediakan Bu untuk yang tes bahasa Inggris itu Bu yang di UPA by UPN itu apakah gimana Bu yang itu Bu? Ada, saya pernah nyoba sekali dulu. Waktu mau daftar apa beasiswa ICE Institute itu loh, yang short course online yang di top university. Saya dulu kan dapat beasiswa ICE Institute untuk short course di Harvard sama di Maryland, US. Nah, itu saya pakai itu. Bisa. Dan itu saya cuman bayar di sana waktu itu 150.000. Itu tahun 2022 ya. Nanti saya infokan lagi update harganya berapa atau kalian bisa tanya langsung ke UPA Bahasa. Kalau dulu akhir tahun 2022 saya tes di situ 150.000, terus sertifikatnya udah bisa publish dalam 2 sampai 3 hari. Itu bisa pakai itu dari UPA Bahasa. Oh. Mm-mm. Itu di lokasinya di mana Bu? Saya kok baru tahu Bu kayak apa namanya yang UPA itu Bu, yang di UPN. Di Perpus, lantainya Perpus. Pernah ke Perpus PN? Pernah Bu beberapa kali sih Bu. Nah itu seberangnya, satu lantai. Ada pintu Oh, kaca seberangnya Perpus, nah itu UPA Bahasa. Jadi di oh, gedung apa Puskom ya, di gedung Puskom lantai 2, satu lantai dengan perpus. oke Bu, baik Bu, siap. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Ada lagi? Izin bertanya lagi Bu. Ya, Untuk untuk yang di UPA UPN itu, apakah itu tidak ada kayak waktu tesnya ya Bu? Maksudnya kayak kan kadang tuh
tes TOEFL tuh ada di periode ini. Apakah di UPN itu bebas mau ngambil kapan saja bisa gitu? Bentar ya. Kalau waktu itu sih saya mendaftarnya via WA, terus kemudian diinfo kapan tesnya gitu ya. Tapi sekarang saya nggak update, nanti saya tanyakan juga ya ke UPA Bahasa ya, ke Bu Siva kan, itu ketua UPA Bahasanya ya. Setahu saya itu dia bisa kapan saja, yang penting itu kayak daftar dulu gitu. Nah, daftarnya dulu lewat WA, kalau nggak bisa langsung daftar ke sana. Terus nanti dijadwalkan kapan tesnya. Seperti itu sih, setahu saya. Atau mungkin itu tahun 2022 ya. Atau mungkin yang sekarang itu lebih cepat lagi, datang bisa langsung tes. Saya kurang tahu. Nanti kalian bisa langsung datang ke UPA Bahasa. Itu ya. Baik Bu, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, saya pengen tanya deh kira-kira minat kalian terhadap program ini itu seperti apa? Silakan kasih respon ya, tanggapan kalian terhadap adanya IDASA atau program beasiswa yang diadakan FAD ini kan baru pertama kali. Saya pengen lihat respon kalian seperti apa. Coba dari Haris dulu. Respon dari kami sebagai mahasiswa gitu Bu. Ya, Kalau menurut saya sih ini programnya sangat positif ya Bu ya. Karena eh, untuk mahasiswa juga itu bisa berkesempatan buat belajar di luar juga gitu selain magang dan juga reguler. Jadi menurut saya ini program yang harus ini aja sih dipertahankan sih kalau bisa Bu. Mungkin itu kamu, sih. kamu nanti daftar nggak? Insya Allah daftar sih Bu. Daftar Tapi ya. juga Ya, iya Bu. oke. Kan Terima boleh daftar kasih, ya. Rizal. Iya, sama-sama Bu. Ya, pesan-kesan, pesan-kesan. Testimoni dari siapa ya? Rizky tadi yang tanya. Egi, Ya Bu. testimoni gimana sih? Oh, nih. Aduh kayak makanan Bu jadinya buka testimoni Bu. Mungkin ini Bu kayak kesan saya sih ya positif sama kayak Rizal tadi bilang. Kayak apa ya? Kampus itu memberikan fasilitas bagi mahasiswanya bisa memiliki experience yang berbeda gitu. Bu. Ya hal yang positif gitu sih Bu. Ya Bu. Itu aja sih Bu. Kalau dari kamu sendiri yang paling excited itu di mananya? Dari kalau melihat dari host university-nya, tertarik nggak? Hmm, saya tertarik sih Bu kayak dari apa namanya yang multimedia itu bisa meningkatkan skill saya mestinya Bu. Kalau saya bisa diberikan kesempatan untuk melakukan experience di sana di apa namanya university situ ya cukup bagus sih Bu saya menurut saya Bu. Itu sih, Bu. Kalau kamu sendiri udah pernah MBKM, Gi? Untuk saat ini saya barusan selesai MBKM Su di Margang Merdeka di Detikom. Oke, oke, terima kasih, Ki. Di mana Ya tadi Bu, magangnya? sama-sama. Yang Bu. semester 5? Magang di mana? Iya Bu, Magang di mana? saya lagi di Detik Bu. Di Mitra Detikom. Oh, Detikcom. Sekarang gedungnya Iya, pindah ya. Dulu kan yang di Yosudarso. Sekarang udah pindah kemana ya? Detikcom. sekarang di sama kayak di Trans sih Bu, di CT Corp-nya situ Bu, di Tendean. Oh, yang di Jakarta ya. Iya Bu, betul. Oh, dia udah selesai berarti. Udah sih Bu, kemarin tanggal 30 baru offboarding Bu. Ini cuman lagi main-main doang di kantor sih Bu. Oke.
Oke, Ya, makasih. ya Oke Bu, ya, sama-sama Bu. Terima kasih. ya sama-sama. Ini ada informasi baru dari KUPA Bahasa. Jadi di UPA Bahasa kalian bisa tes IPT namanya. IPT harinya hari Senin sampai Kamis biayanya 110.000. Ya, saya ulangi, bisa tes bahasa Inggris di UPA Bahasa UPN hari Senin sampai Kamis biayanya 110.000, daftar dan membuat jadwal dulu. Tapi kalau mau langsung datang, dicoba saja pagi jam 8, barangkali ada seat kosong. Tuh, itu ya. Oke, bagi teman-teman yang angkatan 24 atau belum semester 5, jangan berkecil hati ya, yang ikut sosialisasi ini juga untuk menambah motivasi, jadi tahu nanti mudah-mudahan program ini bisa continue terus ke depan, bisa kita inisiasi terus-menerus ya tiap semester sehingga kita bisa mengirimkan mahasiswa. Dan tentunya juga kami akan terus berkolaborasi dengan kampus-kampus luar negeri lainnya untuk bisa mengadakan student exchange atau student outbound internasional seperti ini. Ya, tentunya kita pengen menambah bukan hanya UiTM, tetapi di yang lain-lain ya, di Thailand, di kampus Singapura, dan seterusnya. Itu ya, jadi mohon support kalian. Dan dengan cara apa supportnya? Ya ikut program ini gitu ya. Kalau nggak ada yang daftar, yang ngapain ya saya anggarkan, eh, kami anggarkan biaya untuk beasiswa. Kalau ternyata mahasiswa sudah diberi informasi, sudah diberi kesempatan kok sedikit yang daftar atau malah nggak ada, itu kan jangan sampai ya. Jadi harapannya dukungan kalian itu adalah berlomba-lomba, rame-rame ikut program-program seperti ini ya, ikutan daftar. Itu ya. Oke, itu saja informasi dari saya. Silahkan infokan ke teman-teman yang lain yang nggak bisa ikut live Zoom siang hari ini atau barangkali ada informasi yang miss. Silahkan melihat tayangan ini kembali di channel YouTube FAD. Itu ya. Dan untuk link pendaftaran tadi sudah saya share di kolom chat atau bisa akses di website FAD. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.